Halo. So, Saya kemarin juga udah bilang sebelum itu nggak udah di setting udah. menjadi seorang pelaut adalah pekerjaan yang memiliki resiko besar. Berlayar tanpa batas mengarungi lautan yang begitu dalam. Jauh dari daratan, jauh dari keluarga, apapun yang akan terjadi hanya Tuhanlah pertolongan sejati. Desiran ombak, angin kencang, hujan, badai bukan jadi penghalang. Setiap saat, setiap waktu harus siap untuk berlayar. Pekerjaan ini saya sendirilah yang memilihnya, sehingga apapun resikonya harus saya hadapi. Ini adalah perjuangan, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga buat orang lain, termasuk buat keluargaku sendiri yang selalu rindu dan setia menanti kedatanganku di rumah. Banyak negara yang sudah kujalani, yang dulunya tidak pernah terpikirku untuk menginjakkan kakiku di sana. Namun berkat pekerjaan ini, impian itu bisa saya gapai. Ketika baru berlayar, ombak dan angin kencang sudah membuatku takut. Namun, seiring waktu, hal itu menjadi kekuatanku untuk lebih dekat dengan yang di atas. Bukan lagi ketakutan yang timbul, justru malah banyak keindahan yang aku temukan di sana, dan hanya pelautlah yang bisa merasakan itu. Pelayaran kali ini, kami akan melewati perairan Somalia, yang bagi seluruh pelaut, tidak terkecuali saya, yang kali pertama melewati daerah ini. Kapal dibajak, itulah yang paling menyeramkan selain taifun. Dan daerah ini pula lah salah satu perairan di dunia yang memiliki tingkat risiko yang tinggi. Saya pernah melewati daerah Tawi-Tawi di atas Pulau Kalimantan yang menjadi sarangnya Abu Sayyaf dan pernah membajak kapal Indonesia di sana. Namun hal ini menjadi berbeda dengan perairan Somalia karena cakupan wilayah yang menjadi lebih luas, memerlukan waktu sekitar 3 hari 3 malam atau lebih untuk lepas dari perairan Somalia ini. Mengikuti prosedur saat melewati daerah risiko tinggi pembajakan haruslah dilaksanakan dengan baik, seperti pemasangan kawat berduri di sepanjang sisi kapal, menutup akses tangga naik ke atas akomodasi, pemasangan penyemprot air menggunakan alat pemadam kebakaran atau fire hydrant, membuat orang-orangan mengunci semua pintu akses ke kamar mesin dan akomodasi, melaksanakan latihan agar semua kru paham prosedur jika terjadi pembajakan, seperti alarm, komunikasi, hingga kapan dan di mana lokasi persembunyian atau citadel yang di dalamnya terdapat makanan dan juga alat-alat komunikasi. Menghentikan semua kegiatan di luar akomodasi. Menjalankan prosedur jaga pada siang dan malam hari.
dan juga mengikuti rute kapal yang harus dilalui, hingga armed security yang disiapkan oleh perusahaan. Semua itu tujuannya hanya satu, demi keselamatan. Hari demi hari kita lalui dengan harap-harap cemas sebenarnya. Hari kedua,
Radar menangkap pergerakan yang tidak normal dari depan, kiri, kanan, dan belakang kapal. Sesuai arahan dari Armed Security agar menghidupkan pemadam kebakaran untuk memberi signal kalau kita sedang waspada. Namun ketiga kelompok perahu tersebut tetap pada posisi mereka mendekati ke arah kapal kita, sehingga Armed Security meminta agar kapal berbelok untuk menjauh dari mereka dan juga memanggil komandan Armed Security untuk meminta arahan yang lebih lanjut. Sedikit demi sedikit kapal berbelok dan menjauh dari kumpulan perahu-perahu tadi. Tidak tahu pasti apakah ketiga kelompok itu adalah nelayan biasa atau memang pembajak yang sedang mengincar korban. Ciri-ciri perahu yang umum digunakan oleh pembajak adalah memiliki satu kapal induk atau mothership dan menarik satu atau lebih perahu yang memiliki kecepatan sampai dengan 25 knot di belakangnya. Kapal induknya digunakan untuk membawa kru, membawa alat-alat, makanan, dan juga bahan bakar untuk perahu kecil itu. Kapal induk itu biasa memiliki antena radio yang tidak umum digunakan oleh kapal nelayan, serta tidak ada ciri-ciri kapal nelayan seperti membawa jaring dan lain-lain. Mereka menaiki kapal menggunakan tangga yang panjang, dan pembajakan bisa saja terjadi baik siang maupun malam hari. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada. Dari apa yang saya alami melewati perairan Somalia, saya bisa menyimpulkan bahwa daerah ini masih tetap berbahaya. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah, tidak boleh sepele, walaupun di atas kapal ada Armed Security. Sekian video dari saya, mudah-mudahan ada manfaat buat teman-teman. Tonton terus channel ini dan jangan lupa berbagi buat orang lain. Terima kasih dan salam.